artinya kap mati dibacanya menghembus, ya. Nah, jadi hamas itu menghembus, keluar angin, ya. Asal jangan bau. Nah, bau, nah itu hamas loh ya. Bahaya tuh yang itu, justru yang hamas itu kadang-kadang bapak bikin kaget. Nah, ya. Itu namanya hamas, artinya menghembuskan angin. Dikit aja. Innalladzina ya. Kalau di mik ada ya gitu. Nah itu pun fungsinya kita baca Quran itu jelas tuh, sebab ada yang mendengar. Itu tetangga kita nih kan dari lewat dengar gitu. Kecuali kita lagi sholat pun itu kuping kita sendiri mesti dengar apa yang kita baca walaupun ada suaranya. Juga gitu. Jadi makronya tetap dipakai ya, walaupun sholatnya enggak bersuara, sholat misalkan sholat zuhur, asar mesti benar. Kalau lagi sendiri mungkin harus dibenerin Pak ajibannya gitu. Supaya benar mau kuping sendiri kita baca. Kalau lagi berjamaah ya jangan sampai nanti ganggu. Itu adabnya dan nggak boleh ya kalau lagi berjamaah kita baca tetap tangga dengar tuh nggak boleh baca kita terdengar tuh karena mengganggu konsentrasi. Ya, tetangga kita suka ada yang nyeletuk gitu. Yes, jadi mengganggu kita. Kita ini mungkin asal mulut kita benar makronya walaupun benar. Itu kan sebenarnya. Alhamdulillah sendiri-sendiri itu nggak boleh. Ya, kita Rasul mengajarkan seperti itu. Sehingga orang udah jauh jadi ngikuti aja. Kita nggak perlu lagi. Itu nggak boleh. Ya, pos itu ya. Jadi itu lagi ikutin dia aja. Apa-apa kita pakai lampu walaupun ada suaranya nggak udah. Nah, saya suka sampai apa sih supaya jangan sampai suara imam itu mengganggu Pak. Kadang-kadang ada imam baca itu tergantung makmum juga. Imam sini terbalik makmumnya ya orang-orang. Iya. Makanya kita kadang-kadang senang ini gitu. Walaupun ini juga ditahan karena capek gitu. Oh iya, kemudian gitu ya. Kita sedikit aja kadang-kadang itu nggak boleh. Nah, makanya ketika baca Quran kita ini apalagi ini bukan dalam sholat harus jelas. Tapi huruf-hurufnya ya kan harus sama bunyinya, gitu kan? Hamesnya, gitu kan? Kalau sendiri nggak apa-apa, sendiri aja. Jadi ini kan ada yang dengar, gitu. Wayang tulur, wayang kontur samain. Ya, makanya juga jelas. Itu Quran itu mesti jelas lahjahnya, akidnya, artikulasinya ya, gitu. Kalau nggak jelas nanti akan merubah makna. Gitu. Ketika Quran kita dibaca nggak jelas hurufnya, maka akan berubah maknanya, artinya, gitu. Nah, tadi pagi itu yang harusnya aku baca a'udzu, fatija, nah itu beda makna lagi, ya. Nanti lidahnya boleh ini dilatih. Maka itu ada yang ada dalnya, dal gede, bi'aja bin ali bi'aza. Zaknya beda dari bi'aja, kalau ja itu jim. Nanti maknanya juga beda. Gitu. Kap sukun dibaca hamas kuruna, jelasin roh berbaris doma bertemu uang mati. Waw sukun disebut matobi'i. Terus apalagi bi'a apa itu kasih? Gimana? Bertemu Ali. Bi'a alif terhimpunnya alif disebut mat badal. Jadi matobi itu berlakunya dari apa? Dari ba sampai hamzah. Lam alif hamzah sampai hamzah ya. Ya, nah jadi alif ketemu alif namanya mad badal. Nanti kalau ya ketemu ya nanti depan tuh kita bahas ya, ketemu depan itu. Bi'a ini namanya mad badal. Apa badal artinya? Pengganti dari apa? Hamzah. Dari hamzah.
dari hamzah. Kan sudah jelasin dulu. Asalnya nggak panjang. Yakfuruna bi'ayatillah, bi'ayati, sela-sela antara alif sama ya ada hamzah mati di situ. Harusnya ada hamzah mati. Bi'ayatillah, hamzahnya dibuang, diganti dengan alif dengan panjang. Makanya dinamakan panjangnya itu pengganti dari hamzah yang dibuang tadi. Jadi mabadal nanti. Ya berbaris patah, jelasin bareng-bareng. Ya berbaris patah menghadapi alif sukun disebut matobi'i. Baik, kalau satu yang baru itu namanya matobi'i. Mat asli kalau bahasa kita aja ya. Mungkin pernah dengar dulu waktu kecil belajar, ini namanya mat asli atau matobi'i. Apa asli? Belum berubah. Sudah berubah. Tobi itu artinya yang mat tobi itu sudah belum berubah dari keasliannya. Gitu ya. Disebut mat asli atau mat tobi. Terus tillah, huruf Allah, lafzul jalalah bitarkik. Ini huruf Allah yang tipis dibacanya. Tillah, yang tillah, tapi tillah. Terus waya qatuluna, qaf sukun adanya di tengah-tengah kalimat. Apa namanya? Qalqalah, apa qalqalah? Mantul. Itu sugro kecil. Bukan berarti kecil suara dikecilin ya. Bukan suara waya qatuluna atau ahad gitu. Ya, tetap suaranya sama gitu. Cuman kalau qalqalah sugro ini nggak ada jeda ya. Nggak ada jeda, nggak waya qatuluna kali bisa. Jadi dia jalan waya qatuluna kayak hidup gitu. Waya qatuluna. Ketika waya qatuluna itu udah kubro karena dia bisa berubah arti nggak? Iya. Berubah arti nggak? Artinya nggak cuma tajwid yang berubah, salah gitu. Rusak. Nggak juga. Tapi kalau nggak belajar dosa. Kalau belajar dosa, kalau ini lupa nggak apa-apa gitu. Ini masih belajar di halaman sini. Nggak apa-apa. Nggak dosa. Belajar di sini. Kalau di rumah begitu lagi, nggak dosa. Yang penting malam Rabu datang ke sini, dimaklum masih belajar. Tapi kalau udah bisa ini udah cukup, udah bisa ngapain belajar lagi. Begitu imam salah dosa. Nah itu. Ya. Yang dosa itu udah merasa cukup lah. Kalau kita masih belajar, masih menuntut ilmu, ya enggak ada walaupun bacaannya yang baca yang benar dari selebar 4-3 yang semua salah. Itu semua kan dari yang salahnya tadi dari dosain kan. Yang hitung yang benernya sama yang kerja kerasnya. Jadi kalau orang yang baca Quran terbatal itu ada 2 pahala kan. Yang satu huruf-hurufnya per huruf, yang satu kerja kerasnya, usahanya walaupun nggak bener-bener. Bismil, Bahim, itu dulu Pak. Seluruh itu dihitung. Gitu. Kerja kerasnya dihitung. Salahnya nggak dihitung. Mereka baru dihitung salahnya kan tidak ada. Ngeri ya, orang salah dihitung mereka. Makanya kita nggak belajar di sini. Terus waya qatuluna itu namanya qalqalah sugro waya qatulu nggak ditahan ya. Waya qatuluna ini aja mulutnya. Waya qatuluna coba. Waya qatuluna bisa sekali langsung. Waya qatuluna dari rumah Sendiri beda lagi. waya qatuluna Waya qatuluna waya qatuluna. Nah, jadi kita dijelasinnya saya tambahin qaf sukun dibaca qalqalah sugro. Qalqalahnya disertai monyong waya qaf. Kalau namanya waya qaf. Ya. Qaf sukun dibaca qalqalah sugro.
Subrok disertai banyak. Banyak Waya ya. qatuluna. Artinya waya bisa. Tidak waya kok di sini waya kok ya. Itu kolom tolak subrok. Tuluna lanjut Langsung lam berbaris doma bertemu wasukun disebut matobi. Matobi. Terus Nabi hina layak kotulunan karena harus samsiah hurufnya nun maka dibaca guna. Nabi hina. Nah ini Nabi. Tapi kalau alif ketemu alif namanya mad badal. Ini aslinya pak ya berbaris kasroh ketemu ya sukun ini. Ya, aslinya ya ketemu ya. Ini apa namanya? Mad apa? Ini masih mad ini. Tapi bukan mad ini. Jais. Ini namanya mad tamkin. Tamkin. Belum dengar ya? Kalau ketemu nih. Iya. Kalau ketemu. Iya. Kita bahas nih. Ini namanya mad tamkin. Tamkin ini artinya tetap. Terletakkan. Tidak berubah. Ya, tamkin artinya tetap. Itu secara bahasa. Artinya tamkin ini secara bahasa adalah tetap atau penetapan. Sedangkan menurut istilah adalah itu namanya huruf ya berbaris kasroh yang disertai tasdid bertemu dengan ya sukun dalam satu kalimat. Dalam satu kata kalimat, maka dia panjangnya tetap tamkin, kan? Itu, ya, Bapak, maknanya yang penting tahu panjang di situ, ya. Itu. Jadi kalau alif ketemu alif dia namanya mad badal, kalau ya ketemu ya namanya mad tamkin. Tapi syaratnya harus ada tasdid, Pak. Oh iya. Yang pertama harus ada tasdid. Itu atau nabi yina. Itu aslinya ada dua ya. Yang satu ya-nya itu disertai tasdid, yang kedua ya-nya mati. Di sini cuma dikasih ya satu, tapi dikasih panjang, ya. Karena Qurannya yang ya-nya dua tuh, ya. Kalau Quran yang lama biasanya dua. Dua ya-nya. Kalau yang ya terbaru, ya Quran terbaru ya biasanya ini satu doang. Hah? Berarti dua, ya. Ini nggak termasuk mana, Ustaz? Hah? Sabada, seperti huruf yang lain dalam tasdid. Tetap ya pertama musadada. Tetap musadada. An-nabi nabi dipunya nabi hina wa yaqtuluna nabi tapi y-nya dipanjang. Panjang ada dua angka namanya tamkin. Tetap penetapan ya. Tamkin. Jadi mad itu ada 13. Ini diantara mad tamkin. Ini mad terakhir kan. Mad tamkin kalau salah mad terakhir ini. Penjelasannya ada bom terakhir. Namanya mad tamkin. Contohnya ini ada bil nabiyin, huyitum, ya banyak contoh-contohnya nanti di dalam Al-Quran itu. Itu. Ini contohnya lagi di surah apa ada di surah ini Al-Baqarah wal kitab wan nabiyyin atau rafi illiyin apa itu? Itu sama ya. Itu illiyin sudah ya. Wal ummiyin ya. Tuh. Wa idza huyitum itu namanya mad tamkin. Buat ilmu aja Pak Ketua ya. Buat ilmuwan harus tahu namanya gitu. Bi ghairi kok terakhir tuh bil ghairi kok musyaddadah kok tanwin kasroh bila diwaqaf jadi apa? Kalau apa? Kalau jelas kubro. Kalau akbar. Iya. Karena apa? Ada tasdid. Nah, jadi bukan hanya biasa kolkolah, tapi ada tasdid. Maka tadi kan bacanya tak repot kan? Kalau kolkolah biasa bi ghairi haqqo, ya. Ini mah bi ghairi haqq.
kok ada telak gitu biwari hak kok ditahan dulu si koknya baru muncul patulannya biwari hak kok wa yaqtuluna nabiyyina biwari hak kok dua tiga ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم صدق الله